Bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa? Burung balang si burung dara, yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Burung balang si burung merpati, yang jawab salam semoga banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Muslim, lalu yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, cici, tuan-tuan dan tuan-tuan semuanya yang berhadir pada malam yang ke-11. Benar Bu? Malam 11? 11 atau 10? Tarawihnya malam ke-11, puasanya yang ke-10. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah, di malam yang ke-11 kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah, merasakan nikmatnya tadi siang yaitu puasa, lalu merasakan nikmatnya sholat maghrib, merasakan nikmatnya sholat isya berjamaah, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, karena banyak saudara kita yang ingin sholat tapi tak sempat. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita hadiahkan, kita kirimkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk Bapak Ibu kita bersalawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan tadi disampaikan oleh protokol, nama saya Budi Sulaiman. Kami diutus oleh Yayasan Komunitas Cinta Dakwah Pinggir atau disingkat dengan Yayasan Takdir. Yayasan Takdir ini di bawah naungan yaitu Yayasan Kampung Wakaf Umat YPWU, yang di atasnya Dewan Pembinanya adalah Ustaz Abdul Somad. Jadi Bu, Pak, kami sampaikan dakwah kami ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah ini di tengah kota nih, ya. Malam kedua kami diutus ke Limbo Panjang. Rumah saya di lintas timur Pak, di Pebatuan, pergi ke Limbo Panjang. Malam selanjutnya ke Talas, Mumbai. Tadi malam saya dapat juga di Mumbai. Alhamdulillah di pelosok, ya. Bahkan nanti ada yang lebih ekstrim jalannya itu, sebelah sini jurang, sebelah sini sungai, jalannya setapak. Ada lagi salah satu masjid yang berada di sekitaran dekat-dekat dengan Minas, sampai ke sana. Jadi Yayasan Takdir ini untuk dai atau penceramahnya insya Allah dikirim ke pelosok-pelosok, termasuk kami. Alhamdulillah malam ini saya dapat dekat, ya, tidak jauh dari Mumbai.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ke-11 di dalam kitab Du'atul Masjidin. Malam 11 tarawih itu ada fadilah atau keutamaan. Ini belum masuk judul saya sampaikan. Karena mohon maaf mungkin selama ini kita udah sholat tarawih aja tuh. Itu sholat sunnah ya. Tapi kita nggak tahu fadilahnya. Malam pertama apa, 2, 3. Yang ke malam 11 ini dalam kitab Du'atul Masjidin disampaikan, barang siapa yang melaksanakan tarawih pada malam 11, kelak dia akan meninggal dunia seperti keadaan di mana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Alhamdulillah. Makanya ibu bersyukur hari ini ibu sholat tarawih. Yang ikhlas sholatnya ya. Saya sampaikan Pak, yang ikhlas sholatnya. Jangan nanti begitu Allahu Akbar, imamnya membaca surat Al-Baqarah Al-Baqarah pula yang dibaca. Yang ikhlas ya. Semakin banyak, semakin lama kita sholatnya, insya Allah semakin banyak pahalanya. Bu, Pak, kita ini bulan puasa termasuk rukun iman maupun Islam. Rukun iman atau Islam nih? Islam. Rukun Islam itu ada berapa? 5. 1. Ini pelajaran MDA kelas 2. 1. Sholawat. Sholawat itu syahadat. Nah, kalau setiap itu kan nih, jangan sholawat. Padahal syahadat. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Naik haji. Bu, naik haji benar nih. Saya mau tanya, naik haji apa pergi haji? Kalau naik haji, Bu, ini ada Pak Haji, saya naikin, itu namanya naik haji. Benar Pak? Itu namanya naik haji. Kalau kita berangkat dari kampung apa nih? Sialang Sakti ya? Dari Sialang Sakti menuju ke Batam, tembak ke Jeddah, itu namanya pergi haji. Kalau naik haji, ada Pak Haji di kampung ini, kita naikin rame-rame naik haji ya. Nah, seperti itu. Jadi pergi haji bagi yang mampu. Bagaimana kalau tak mampu? Padahal Islam itu harus sempurna kelima-limanya, benar? Dikatakan yang sempurna itu kelima-limanya dilakukan. Syahadat sudah, walaupun mungkin dulu waktu kecil syahadatnya tidak sempurna dan akan disempurnakan ketika kita sedang ijab kabul menikah kan gitu. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Naik haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, tidak sempurna dong. Kalau tidak mampu, maka ada amalan yang pahalanya sama dengan haji dan umrah, yaitu sholat 2 rakaat, yaitu sholat subuh. Ya, maka ibu kalau habis sholat subuh hari Minggu, nggak usah tiap hari deh. Kalau hari lain mungkin ibu masak untuk anak mau pergi sekolah. Hari Minggu, hari Ahad, begitu sholat subuh selesai, ibu diam dulu nih. Ya, ibu diam di sini, tunggu sampai waktu subuh. Ya, waktu subuh kita jam 6 lewat sedikit. Ya, sebelum takbirnya matahari. Ya. Ibu sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Tuh, ringan dari Allah seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-11 ini dari Yayasan Takdir, judulnya akan mencatat ya. Judulnya yaitu Persaudaraan dalam Pandangan Islam. Judulnya adalah Persaudaraan dalam Pandangan Islam. Ini harus saya sampaikan dulu supaya nanti besok dicek sama ustaz yang lain benar ini. Apa itu persaudaraan Bapak Ibu? Persaudaraan itu adalah hubungan antara manusia. Kalau dengan hewan bukan, ya? Bukan saudara, tapi dengan manusia, ya. Dan kita saling berbaikan, persaudaraan. Secara mudahnya, atau secara kecil lagi, tetangga adalah saudara terdekat kita. Ya, tetangga adalah saudara terdekat kita.
Kenapa saya sampaikan tetangga adalah saudara kita? Walaupun kita berasal dari Sumatera Barat, walaupun kita berasal dari Sumatera Utara, Aceh, Bandung, Jawa Timur, tapi ketika di sini, ketika kita sakit, yang datang duluan siapa? Tetangga. Nggak mungkin yang dari Jawa Timur langsung datang ke sini, nggak mungkin. Pasti butuh waktu. Maka dari itu tetangga adalah keluarga atau saudara terdekat. Maka hargai tetangga, ya, hargai. Itu definisi tentang persaudaraan. Dalam Islam, seperti dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ketika baginda Nabi dari kota Mekah hijrah ke kemana dia? Ke Madinah atau ke Taif? Baginda Nabi hijrahnya kemana? Dari Mekah kemana? Ke Madinah atau ke Taif? Kemana? Begitu Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, apa yang dilakukan setelah membangun masjid? Beliau mempersaudarakan kaum Ansor dengan Muhajir. Dibuatkan saudara yang awalnya tidak kenal menjadi kenal, yang awalnya jauh menjadi dekat. Persis Bapak Ibu Muhammad. Kita masih ingat almarhum presiden yang dulu. Siapa bu? Nah, presiden kita yang kedua Bapak almarhum Soeharto. Masih ingat saya. Bapak Soeharto itu beliau ingat dengan bagaimana baginda hijrah, sehingga waktu itu beliau membuat sebuah program namanya transmigrasi, menyatukan antara orang Jawa dengan orang Sumatera, orang Jawa dengan Kalimantan, orang Jawa dengan Papua, digabungkan, dikenalkan, didekatkan dengan program transmigrasi. Bahkan masuk saya sendiri bisa datang ke kota Pekanbaru, itulah salah satunya. Persaudaraan. Ya, apalagi dalam Islam. Di dalam Islam itu persaudaraan dibagi menjadi tiga. Tiga jenis persaudaraan dalam Islam. Apa yang pertama? Yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. Ya. Jadi Bapak Ibu, sesama Muslim dimanapun kita bersaudara. Contoh, ibu pergi ke Filipina, ibu pergi ke Malaysia, begitu jumpa dengan sesama Muslim, saudara. Walaupun kita beda negara, apalagi satu negara. Contoh, saya pergi menjadi tenaga kerja Indonesia. Oh, Pak, saya pernah jadi TKI dulu, tenaga kerja Indonesia. Nggak lulus jadi TNI, jadi TKI saya. Nggak lulus saya jadi tentara, menjadi TKI. Tahun 2002 sampai 2004 saya pergi menjadi TKI. Sampai di sana nggak kenal. Di kota Riau itu nggak ada yang kenal. Tapi begitu saya sholat ke satu masjid, ada orang Indonesia. Padahal kita nggak pernah tahu dia dari mana. Begitu. Indonesia, naam, anak Indonesia. Salam, jadi saudara. Itulah ukhuwah Islamiyah. Sama Muslim, walaupun kita beda daerah, kita itu adalah saudara. Ya, dia pertama. Yang kedua, yaitu ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah, persaudaraan setanah air, persaudaraan satu negara. Jadi Bu, kalau tadi menurut Islam yaitu persaudaraan sesama Muslim, Islam juga mengajarkan persaudaraan setanah air satu negara. Walaupun beda agama. Nabi Muhammad ketika tinggal di Madinah, apakah orang Yahudi diperangi? Tidak. Apakah orang Nasrani diperangi? Tidak. Dirangkul, diajak. Itu, ya. Itulah persaudaraan. Yang ketiga, Bang. Yang ketiga yaitu persaudaraan insaniyah, persaudaraan sesama
sesama manusia. Ya, misalnya. Jadi itulah Islam mengajarkan sesama muslim, satu negara, sesama manusia, beda negara. Apapun dia jenis kulitnya, apapun dia, itulah saudara kita. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu, kenapa di bulan Ramadan ini perlu disampaikan oleh Yayasan Takdir? Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang dengan zaman apa ini? Gadget, dengan zaman Android, dengan zaman handphone, mohon maaf, walaupun bersebelahan dulu, kadang-kadang tidak saling berusaha. Ya, mohon maaf. Yang satu sibuk dengan yang satu. Tapi alhamdulillah kita kalau masih bersama, maka di bulan Ramadan ini disampaikan silaturahmi persaudaraan dalam Islam. Ya, jadi jangan sampai kita dengan saudara kita tidak saling bertegur sapa. Dan saya sampaikan, apabila engkau tidak saling bertegur sapa lebih dari 3 hari, bahaya. Tidak boleh lebih dari 3 hari tidak bersama. Apalagi dengan suami istri. Jadi ibu, surganya ibu di ibu yang melahirkan ibu. Ibu itu surganya ibu yang melahirkan kita. Tapi ridho kuncinya surga itu ada di suami. Ya, ibu izin suami kemana pun itu. Pulang ya, saudara. Apalagi selanjutnya terkait persaudaraan dengan tetangga yang paling kecil saja, dengan tetangga. Jangan kita punya sifat iri. Tetangga beli kipas angin, kita masuk angin. Tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga beli mobil, kita masuk rumah sakit. Jangan. Harusnya apa? Bersyukur. Contoh, tetangga kita pakai AC. Mudah-mudahan, ayo Mbak, ayo Bu main ke rumah saya. Masya Allah, soju ada orang sini bilang kan, masuk rumahnya sejuk. Ketiduran kita di situ. Jadi jangan gara-gara tetangga beli AC kita yang jadi TBC kan? Tak boleh. Terus kalau tetangga beli mobil, bersyukur, siapa tahu. Begitu ibu. Kebetulan ini tetangganya satu kampung arahnya ke Sumatera Barat. Apa yang sampaikan? Bu, alhamdulillah tahun ini kami sekeluarga punya mobil. Kebetulan kami mau pulang kampung mau bayar kumpul. Kan kampung ibu di Pangkalan, kan melewatin Bu. Yuk kita sama-sama. Begitu. Pikirannya positif. Kalau perlu berdoa, dalam sholat ya Allah, dengan saya dapat tumpangan dari tetangga saya. Insya Allah. Jadi jangan iri, ya. Jangan iri dengan tetangga. Ustaz, saya sholat terus, saya baca Quran terus, saya sedekah terus, tapi hidup saya seperti ini. Bu, karena manusia diciptakan salah satunya adalah diuji oleh Allah. Ibu susah di dunia, tapi nanti di akhirat. Karena kehidupan yang abadi itu di mana? Di sini atau di sana? Di sini mah paling sampai 60 tahun. Kalau nyampe. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ingat Bu, usia umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Jadi kalau usia kita sekarang 59 tahun, ingat Nabi Muhammad 60. Maka jadikan Ramadan tahun ini sebagai anggaplah Ramadan terakhir kita. Karena demi Allah kita tidak akan tahu, kita tidak akan pernah bisa mengira
bahwa kita akan bisa melaksanakan Ramadan tahun depan? Kita tidak mungkin tahu. Ini rahasia Allah. Maka Pak, jadikan bulan Ramadan ini bulan ibadah. Memang benar, untuk masuk ke surganya Allah itu bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, bukan hanya zakat dan lain-lain. Itu adalah ridhonya Allah. Kalau Allah ridho kita masuk surga, masuk. Tapi bagaimana untuk mendapatkan ridho Allah? Ya tadi sholat, ya, puasa, zakat, itu mendapatkan ridho. Merayu Allah. Ibu bisa merayu suami. Ibu bisa merayu penjual cabai agar harganya dikeluarkan. Kenapa kita tidak bisa merayu Allah? Bagaimana merayu Allah? Ibadah, sholat. Dunia mas sementara, ya. Mohon maaf, mungkin seandainya kita bisa mendengar, kita pergi ke pemakaman, kita bertanya, ingin apa, ingin dihidupkan, mungkin hanya sekejap saja. Untuk apa? Beribadah. Karena apa? Ingat, tempat kita terakhir hanya 1 kali 2 kali 1, kuburan. Ingat ya, Pak, kuburan itu adalah tempat yang paling sempit. Sudah sempit dihimpit lagi. Kuburan adalah tempat yang paling sempit. Maka agar lapang, maka agar bisa kita enak di sana, perbanyaklah sholat. Kuburan adalah tempat yang paling gelap, tak ada lampu di dalam sana. Maka agar bercahaya kuburan kita, perbanyak membaca Al-Quran. Kuburan itu tempat yang paling sunyi, paling sepi, maka perbanyaklah bersilaturahmi. Kuburan adalah tempat bersemayam cacing dan belatung, maka agar cacing belatung tadi tidak merusak tubuh atau jasad kita, perbanyaklah bersedekah. Tuh, ketika baskom itu lewat, isi. Ibu dari rumah bawa sengaja, walaupun 2.000 nabur, ibu bawa, ya, sedekah. Ustaz, kan senyum juga sedekah, benar, tapi bukan di dalam masjid. Contoh, kotak infak lewat, senyum, bukan begitu, itu bukan sedekah. Kotak infak itu diisi. Kalau di luar, oke, senyum itu adalah sedekah. Ketemu dengan ibu, itu sedekah. Tapi kalau dengan kotak infak bukan sedekah, kotak infak itu diisi. Maka ibu dari rumah bawalah pulang. Bu, mohon maaf, tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Ya, tidak ada yang miskin karena sedekah. Bersedekah. Ustaz, saya sanggupnya 2.000 berapa? Ustaz, saya sanggupnya sekian. Masih mending 1 juta ikhlas daripada 2.000 nggak ikhlas. Ya Pak? Saya ulang lagi, masih mending 1 juta kita ikhlas sedekah daripada 2.000 tidak ikhlas. Saya mau tanya sama ibu-ibu, di dalam tas ibu ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10, 5.000 dan 2.000. Kira-kira yang masuk ke dalam itu yang berapa? Ya? Yang warnanya paling kucing banget nih. Itu banyak sedekah. Manfaatkan Bu di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena amal kebaikan kita di bulan Ramadan itu dikali dengan 700 kali lipat. Kalau di luar bulan Ramadan, ya anggaplah kita sholat 27 pahalanya. Di dalam bulan Ramadan 27 kali yang hadir kali 700, berapa? Ya, nah gitu. Jadi berbahagialah kita bulan Ramadan. Ini enggak orang Indonesia Muhammad, orang Saudi, orang Arab Saudi itu masuk bulan Rajab kemarin sudah terbayang bulan Ramadan. Mereka sudah persiapan puasa sunnah, biasa mengaji. Itu orang sana. Orang kita masuk Rajab sudah terbayang Idul Fitri. Mendemang besok itu beli bajunya di mana? Warnanya apa, dia kompak sama suami dan anak-anak.
Suaminya baru pulang kerja, dia bilang, Pak, ini udah bulan Rajab ya, bentar lagi Ramadan. Besok itu kalau di Ramadan lah, pergi ke Ramayana, pergi ke UMSKA, pergi ke Living World, udah penuh sesak. Mendingan sekarang Pak kuliah. Nah, itulah orang Indonesia. Orang Indonesia bukan orang sini maksudnya. Orang Indonesia. Saya bilang orang Indonesia bukan orang Sialan Sapi, orang Indonesia. Tapi kita tinggal di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, karena jatah kami ini paling lama 20 menit. Lewat sedikit nanti ditelepon. Mohon maaf. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan, di lain waktu, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur dan bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun selanjutnya. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.